Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedoyo ya. Alhamdulillah. Kesehatan merupakan salah satu hal yang wajib kita syukuri bersama. Yang tidak ada yang bisa merasakan kenikmatan kesehatan itu kecuali mereka orang yang telah kehilangan seluruhnya atau bahkan sebagiannya atau bahkan seluruhnya. Ketika kita kehilangan kesehatan tersebut, maka baru kita merasakan oh ternyata sehat itu nikmat ya. Tapi ketika kesehatan itu ada, kita seringkali lalai, kita seringkali lupa dengan hal tersebut, bahwasanya sehat itu juga nikmat. Kenikmatan lain yang harus kita syukuri adalah kesadaran kita untuk berthalabul ilmi. Kita senantiasa terus berusaha untuk melaksanakan, mengupayakan untuk kita bisa terus berthalabul ilmi, untuk terus menuntut ilmu. Barangkali kita itu di satu waktu itu kita males-malesan untuk berthalabul ilmi. Kita itu mau berangkat itu aras-arasan. Kita mau berangkat itu kok berat banget ya. Lebih baik di rumah lah, scroll HP. Lebih baik di rumah lah, ngopi sama temennya atau segala macamnya, sama tetangganya, seumpamanya seperti itu. Sebagian kita mungkin merasakan seperti itu. Bahkan Nabi SAW pun juga beliau pernah menyatakan hal yang sama. Artinya beliau menyatakan inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu, setiap perbuatan itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap kali semangat itu juga pasti ada rasa malasnya. Setiap setiap semangat, ketika kita bersemangat untuk berthalabul ilmi, pasti di situ ada masa-masa di mana kita malas. Dan itu diamini oleh Nabi SAW. Oh ternyata setiap orang pasti punya hak semacam itu. Tapi Nabi SAW menyatakan sebaik-baik orang yang malas dari kalian itu adalah dia malasnya masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Dia itu masih berada dalam syariat Islam, tidak sampai melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, baik itu yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan, tidak dilanggar. Salah satu hal mungkin ini sebagai penyemangat kita untuk berthalabul ilmi, untuk terus berthalabul ilmi, untuk menjadi penyemangat bensin kita adalah kita itu meyakini bahwasanya kita berthalabul ilmi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan seluruhnya masyarakat kita. Maka para ulama mereka menyatakan thalabul ilmi yang ikhlas itu seperti apa sih? Maka mereka akan menjawab dengan thalabul ilmi yang ikhlas itu adalah mengangkat raf'ul jahli an nafsina wa an ghairina, mengangkat yang diniati untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain. Artinya gini, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saat ini berthalabul ilmi, niatnya itu hanya untuk diri kita sendiri, tanpa ada disertai niat untuk juga memperbaiki, untuk mengajari, untuk memberitahu orang-orang lain yang ada di sekitar kita, maka seolah-olah berarti itu manfaatnya hanya sebatas untuk kita. Tapi ketika di situ, ternyata ketika kita berthalabul ilmi itu manfaatnya juga untuk anak, untuk pasangan kita, suami ataupun istri.
untuk juga tetangga kita, untuk orang tua kita, saudara kita, maka saat itu kita mengambil amanah. Dan di situ itu insya Allah akan menambah semangatnya. Masa iya besok kita akan mikir, masa iya besok anak-anak kita itu akan seperti ini terus sih, akan sama seperti halnya kita keadaannya, nggak ada perbaikan di sana. Kan dengan ketika kita mikir seperti itu, insya Allah semangatnya akan muncul. Jadi kita harus menyertakan juga bahwasanya thalabul ilmi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan pagi ini, di hari yang cerah ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, limpahan karunia-Nya, rezekinya dan seluruhnya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan di pagi hari ini. Kita masih melanjutkan pembelajaran tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah, dari awal itu kita apa itu akidah, kemudian hal-hal apa saja yang dipelajari dalam akidah, kemudian setelah itu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan sedikit kita sudah masuk tentang tauhid asma wa sifat. Sedikit kita sudah mengenalkan, tapi memang belum belum terperinci. Mulai pekan ini sampai dengan seterusnya kita akan menggunakan sebuah buku yang kecil, ringkas, dan insya Allah mudah untuk dipelajari dalam mempelajari akidah. Nanti insya Allah bisa ada bukunya dalam bentuk PDF, mungkin nanti bisa disediakan makan gini, Pak. Ya. Bukunya berjudul Khudh Aqidataka, atau kalau dalam bahasa Indonesia ambillah akidahmu. Judul bukunya seperti ini. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti insya Allah kita akan mempelajari buku ini. Ini hanya ringkas, bentuknya mudah, dalam bentuk tanya jawab, sehingga insya Allah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Nanti kita insya Allah akan perjelas lagi. Nah, seperti ini. Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Langsung ada jawabannya. Ringkas, hanya ada 59 pertanyaan, tanya jawab kurang lebihnya. Nah, nanti insya Allah kita akan coba mulai dari hari ini, kita akan membahas buku ini. Baik, kenapa kita memilih buku ini, ambillah akidahmu ini, Khudh Aqidataka? Ada beberapa alasan. Kitab ini berjudul Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnatis sahihah. Yang pertama, kitab ini berjudul ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Akidah itu merupakan hal yang gaib, yang kita nggak tahu. Mempelajari tentang Allah, tentang Rasulnya, mempelajari tentang malaikat, dan seterusnya. Dan itu semuanya kita tidak bisa mempelajarinya kalau itu tidak berdasarkan sumber yang valid. Dan sumber valid yang satu-satunya itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang mempelajari akidah, kok dia itu mempelajarinya dari seumpamanya dari teori barat. Banyak orang-orang itu mereka mempelajari akidah itu dari filsafat Yunani, dan akhirnya justru terjebak dalam kesesatan. Nah, untuk menggapai akidah yang benar itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan kitab ini semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita akan lihat kalau di setiap jawabannya pasti di situ ada dalil dari Al-Qurannya, di situ ada dalil dari Sunnahnya. Itu yang membuat kita memilih. Keistimewaan dari kitab ini sebelumnya, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau itu seorang ulama, aslinya dari Suriah. Kemudian setelah itu beliau itu sempat menjadi pengajar di Masjidil Haram, sempat
menjadi pengajar di Masjidil Haram. Jadi waktu itu beliau ditunjuk oleh Syekh bin Baz yang menjadi mufti Arab Saudi saat itu untuk meminta beliau menjadi salah satu pengajar resmi di Masjidil Haram untuk memberikan kajian-kajian di sana. Kitab ini memiliki beberapa keistimewaan, Kitab ini sekalipun ringkas, tapi diterima oleh masyarakat yang sangat luas. Kitab ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa Indonesia ini salah satu yang paling utama. Ini kitab aslinya berbahasa Arab, tapi diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya kitab ini bisa diterima oleh kalangan yang banyak dan mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, metodenya ini itu tanya jawab, dan tanya jawabnya bukan tele-tele, tidak, tapi dia itu ringkas, pertanyaannya apa, jawabannya, dan kemudian langsung dari dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah seperti apa. Kemudian selanjutnya ini semuanya, kitab ini berfokuskan pada akidah dan juga tauhid sebagai pondasi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Karena seorang ketika dia itu tidak berakidah yang benar, tidak bertauhid yang benar, maka amalannya itu sia-sia. Mau dia itu sholat 1000 rakaat setiap hari, kalau akidahnya tidak benar, dia itu melakukan kesyirikan seumpamanya, melakukan kekufuran dan segala macamnya, maka amalannya yang dia lakukan itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu meyakini suatu hal yang tidak benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya di dunia itu tidak akan pernah bahagia. Dia pasti sengsara di sana. Seumpamanya seorang meyakini yang salah tentang takdir, seorang meyakini yang salah tentang malaikat, padahal itu semuanya berkaitan dengan kehidupan di dunia. Ketika itu salah, maka itu bisa membuat dunianya juga bermasalah. Betapa banyak orang-orang yang mereka di luar sana, mereka itu tidak berakidah dengan akidah yang baik dan benar. Dan akhirnya ketika dapat kegagalan seumpamanya, langsung frustasi, dan kemudian akhirnya setelah itu bunuh diri. Itu kenapa? Karena dia itu tidak meyakini yang tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Alim seumpamanya, Allah itu Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha menyayangi hambanya, maka sesusah apapun kehidupan kita di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dalam rangka ingin menyusahkan kita, tapi itu adalah bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita bisa melewatinya, maka kita akan naik kelas. Nah, ini jadi mengubah persepsi kita, mengubah mindset kita dari yang awalnya, oh kok Allah uji saya terus ya, nah terus seolah-olah dia mengatakan berarti Allah itu nggak adil, masa saya dapat ujian terus, yang dia nggak pernah sholat, yang dia itu nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak dapat ujian, hidupnya lancar-lancar aja, kok malah justru kita itu malah mendapatkan ujian terus, yang kita padahal udah rajin sholat, rajin zakat. Ujiannya Allah beda. Mereka masa ya mau disamakan antara anak SMA dengan anak TK. Mereka itu yang belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau sholat, nggak mau jalankan kewajiban, itu ibarat anak TK. Mereka itu belum bisa diuji dengan hal-hal yang berat. Mereka ujiannya itu adalah mereka nggak kenal Allah, mereka nggak mau sholat, itu adalah ujian tersendiri bagi mereka. Sedangkan kita yang sudah mungkin sudah sholat, sudah rajin, baca Al-Quran dan segala macamnya, ibadah, kajian dan segala macamnya, kok ujiannya lebih berat? Ya wajar, kita sudah SMA.
Kita sudah kuliah seumpamanya ibaratnya, nggak bisa diwajarkan disetarakan dengan anak-anak SMP atau anak-anak SD dan TK gitu. Kan nggak sama ujiannya. Baik, kita akan membaca muqaddimahnya di sini. Di sini muqaddimahnya menggunakan bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan. Kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang paling sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dari segala sisinya. Tidak ada celah sama sekali di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, baik dari sifatnya, baik dari nama-namanya. Maka itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyatakan walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama husna. Niku napa Bu, Bapak? Baik, biasanya diartikan seperti itu. Nama-nama yang baik. Padahal husna itu isim tafdil. Isim tafdil itu maknanya suatu hal yang paling baik. Dia mudzakarnya itu ahsan. Yang paling tepat mengartikan husna itu adalah nama-nama yang terbaik. Nama Allah terbaik. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil matalul a'la. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang walillahil matalul a'la, yang matal yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling enggak ada tandingannya. Enggak ada tandingannya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Maka kami semuanya, kita semuanya memujinya. Wa nasta'inuhu, dan juga memohon pertolongan kepadanya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta pertolongan kepadanya. Baik. Di sini yang pertama disebutkan kita memuji. Ini sebagaimana yang kita baca dalam setiap kali kita salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara pujian yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan sampai kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang justru malah Allah Subhanahu wa taala murkai. Kita saja seumpamanya ada orang pengen muji kita, tapi caranya itu kita tidak sukai. Kita tidak suka dengan cara tersebut. Kita nggak bakalan senang dengan hal tersebut. Maka Allah pun lebih dari hal itu. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disukai oleh Allah. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan pelaksanaan, implementasi dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, hanya kepada Allah lah kita semuanya itu memohon pertolongan. Kita memohon pertolongan. Itu ternyata kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu saking dekatnya mereka, ketika mereka sandalnya putus. Kalau dengan sandalnya putus itu biasanya pripun, Bapak? Ya sudah langsung beli ke toko gitu. Atau kalau seumpamanya lagi nggak punya uang, terus pripun? Tidak patung ya, Masya Allah, kreatif ya Bu. Para sahabat itu menunjukkan amat kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ketika sendal putus itu minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya minta, mereka juga mengusahakan. Dengan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia mengusahakan, usahanya itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang mereka kehabisan garam di rumahnya. Mereka minta sama Allah. Baru setelah itu dia nyari.
Sekarang kita kalau minta sama Allah itu mintanya cuma hal yang besar, minta jodoh, minta rezeki, minta ini dan itu abstrak, terlalu global gitu, tidak detail. Padahal para sahabat itu mereka saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, apapun hal itu, hal sepele apapun itu, mereka minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali aktivitas kalau kita dengan minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita mengucap bismillah setiap aktivitas kita itu sudah cukup untuk meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, beliau itu menulis atau segala macamnya diawali dengan bismillah. Maka di kitab ini pun juga sama. Di sini kan juga diawali dengan bismillah. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini awalnya siapa sih yang mulai duluan? Siapa yang mulai mengucapkan bismillah? Ini dimulai dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika dia mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, maka di situ kan dituliskan yang awalnya innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman, tertulis dari wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan tertulis di situ bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu tertulis dalam Al-Quran, dan itu menjadi syariat agama kita. Menjadi syariat agama kita. Baik. Jadi kita apapun itu aktivitasnya, apapun kegiatan kita, maka usahakan kita libatkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Mau kita bilangin anak, lagi nasehatin anak, mau didik anak, kita seringkali lebih mengutamakan emosinya, lebih mengutamakan kemampuan diri dibandingkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Upayakan semuanya itu diawali dengan doa sama Allah. Ketika anaknya udah bandel banget baru dipasrahkan sama Allah. Ya enggak, dari awal itu kita upayakan sebelum kita mulai mendidik anak seumpamanya. Kalau kita mau ngajar, kita itu mau nasehatin, kita itu mau didik anak, ya kita doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa mendidik dengan baik. Supaya anak-anak itu menjadi saleh. Doa dulu. Jangan sampai kita hanya berdasarkan pengalaman dulu kita dididik sama orang tuanya, dan kemudian setelah itu kita melakukan hal yang sama dengan hal tersebut. Maka ini adalah hal yang tidak benar. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon ampun kepadanya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seberapa amal usaha yang sudah kita lakukan, pasti di situ ada celahnya, pasti di situ ada salahnya, pasti di situ ada kekurangannya. Maka kita mengupayakan untuk selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan beliau itu juga sudah dijamin masuk surga. Tapi setiap hari beliau itu tidak kurang istighfarnya berapa kali Bapak Ibu? 100 kali. Kita ada yang menjamin kita masuk surga? Ada yang menjamin kita masuk surga? Tidak. Ada yang menjamin dosa-dosa kita diampuni? Tidak. Tapi ternyata berapa kali kita istighfar Bapak Ibu? Kadang malah belas sama sekali enggak. Ya sama betul. Ya. Dan itu juga bukan hanya Bapak Ibu, mungkin saya juga seperti itu. Gitu. Nah, maka ini sebagai pengingat bagi kami sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak istighfar. Kalau waktu saya dulu belajar di Saudi itu, kita setiap kali tepat nunggu. Umpamanya di lift,
atau apa namanya tempat antrian itu biasanya ada stiker tulisan daqaiqul intidhar imla'ha bil istighfar. Waktu tunggu dipenuhi, silahkan istighfar. Di waktu tunggu menunggu itu silahkan penuhi dengan istighfar, silahkan baca istighfar. Sering diingatkan seperti itu di setiap tempat-tempat nunggu, di setiap tempat-tempat nunggu. Nah, kita kalau nunggu apapun itu lebih suka baca istighfar atau scroll HP, Bu? Ya itu sebagai pengingat bagi kita semuanya supaya dosa kita itu banyak sekali dalam sehari. Jangankan dalam sehari, 1 jam saja mungkin dari melihat hal yang seharusnya kita tidak boleh melihat, dari apa namanya rasa iri dengki kita sama sahabat, sama teman, sama tetangga, ngomongin orang, kemudian kita berbuat buruk pada anaknya, seharusnya anak itu tidak dimarahi tapi kita marah-marah dan seterusnya, itu kita tidak baik dengan pasangannya dan seterusnya, itu salah semuanya. Kita dalam sholat kita nggak khusyuk, dalam melaksanakan ibadah seumpamanya kita ada kekurangan sana sini, maka kita istighfar di situ. Banyak-banyak istighfar sehingga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami. Baik, jiwa kita semuanya dalam jiwa itu mempunyai potensi keburukan. Apa buktinya? Biasanya kalau waktu puasa itu kan disebutkan di mimbar khatib setiap masjid itu mengatakan tidak ada kalau masuk Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Kemudian kita lihat fenomenanya, ternyata kok di Ramadan juga masih banyak maksiat, padahal setannya dibelenggu. Ternyata, nah dari sini kita bisa mengetahui yang mengarahkan pada keburukan itu bukan hanya setan, diri kita sendiri itu juga punya potensi untuk melakukan keburukan. Setannya mungkin pensiun ketika pas Ramadan, tapi jiwa kita yang mengarahkan kepada keburukan itu tidak, masih ada. Makanya kenapa Ramadan itu juga masih ada yang gak berpuasa, Ramadan itu masih ada yang bermaksiat, ya karena kan jiwa kita itu juga ada yang mengarahkan kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, wa innan nafsa la'ammaratun bisu', karena nafsu itu mengarahkan kepada keburukan. Dan yang kedua, di sini kita juga meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan-amalan kami. Amalan kita semuanya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Ketika ada amal yang buruk, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amal buruk itu tidak menjadi bumerang bagi kita semuanya, tidak menjadi pemberat keburukan, timbangan keburukan kita di hari kiamat kelak. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal tersebut. Kemudian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini penulis melanjutkan, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Kemudian, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan, maka
tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian, ada orang nih, dia dari keluarga yang buruk, artinya maksudnya mungkin bapaknya itu, orang tuanya itu dia pencuri, atau bahkan keluarganya itu pengedar narkoba atau segala macamnya. Tapi ternyata ada anaknya itu, Masya Allah, dia hafal Al-Quran. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Fir'aun itu manusia terburuk di muka bumi. Istrinya siapa? Asia. Dia di lingkungan keluarga yang buruk begitu, semua bala tentaranya itu mereka semua tunduk sama Fir'aun, tapi ternyata Asia itu bisa beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah pada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan hidayah pada orang tersebut, enggak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan keburukan, menyesatkan orang tersebut, enggak ada yang mampu memberikan hidayah. Abu Thalib itu siapa Bapak Ibu? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu meninggalnya dalam keadaan Muslim nopo boten Bapak Ibu? Boten, tidak. Abu Thalib itu tidak meninggal dalam keadaan Islam. Dia itu meninggal dalam keadaan kemusyrikan, dalam keadaan kekufuran. Padahal siapa dia? Dia orang yang paling membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempercayai apa yang diturunkan Nabi itu adalah kebenaran. Dia mengakui hal tersebut, tapi tidak mau mengimaninya, tidak mau mengucapkannya. Dia itu hidup di lingkungan Nabi, di circle Nabi, kalau bahasa anak sekarang circle. Di circle-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu keluarganya Nabi, hidup serumah dengan Nabi, punya garis keturunan yang sama dengan Nabi. Tapi dia itu tidak mendapatkan hidayah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan hidayah pada Nabi, kepada pamannya ini, maka Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Sekarang Abu Thalib itu dia hidup bersama Nabi, punya garis keturunan yang sama dengan Nabi. Kemudian dia itu paham jelas dan mengetahui tentang kebenaran yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan ada seorang yang dia itu hidupnya jauh dari antah berantah, yang di situ di situ semuanya pengibadah, masyarakatnya itu mengibadahi para penyembah api semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menginginkan kebaikan dari orang ini, menginginkan hidayah dari orang ini, sekalipun dia hidupnya jauh di Persia sana, namanya Salmanul Farisi, dia itu jauh, dia itu gak ada kebaikan, kebenaran di situ. Allah sudah menginginkan hidayah, dia akhirnya bisa masuk Islam. Dan yang ini satu lagi, Abu Thalib, dia itu hidup sama Nabi, punya garis keturunan, dia mengakui kebenaran, tapi nggak mau ikut Nabi. Maka kalau ada anak kita, orang tua kita, tetangga, kemudian juga saudara kita, kok dia melakukan keburukan, dia itu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, kemudian kita sudah berusaha untuk menasihatinya berkali-kali, kok ternyata masih juga belum sadar. Bahkan sama Allah, yang punya hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan dia, doakan. Jangan cuma antum nasihatin terus, Bapak Ibu sekalian nasihatin terus, diulang-ulang nasihat. Yang punya hidayah itu Allah, bukan kita. Doakan dia,
sebut dia namanya ketika sujud kita, dalam sholat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Kalau memang kita sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin, kok dia tidak mendapatkan hidayah, yang penting kita sudah mengupayakan, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak bertanggung jawab lagi. Jangan kemudian sudah dia karena nggak mau dinasihatin berkali-kali, kemudian setelah itu kita nggak doakan, setelah itu malah dijauhi dan segala macamnya. Tidak ada upaya untuk terus menasehati, kemudian dijauhi. Enggak, jangan seperti itu Bapak Ibu. Baik pada anak, baik pada orang tua, baik pada tetangga dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, ini syahadat. Kenapa di sini tadi yang awal di sini? Bentar. Di sini itu menggunakan kata ganti kami. Nahnu, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sedangkan di sini menggunakan asyhadu, pakai ana, pakai aku. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan begini. Dalam syahadat baik itu syahadat kepada Allah, syahadat la ilaha illallah ataupun syahadat Muhammadur Rasulullah, itu tidak bisa diwakilkan. Harus orang per orang yang mengucapkan. Harus orang per orang. Makanya kita mengucapkan satu persatu semuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Kemudian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, biasanya la ilaha illallah itu ketika di mayoritas masyarakat Indonesia mengartikannya dengan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat itu. Nah, ini adalah terjemahan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya karena banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tidak ada sesembahan selain Allah? Nah, makanya para ulama itu mereka menjelaskan makna la ilaha illallah itu bukan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, bukan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, bukan. Tapi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna syahadat yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Karena peribadatan yang benar, nanti kita akan bahas ibadah. Sekalipun kemarin kita sudah pernah bahas. Nanti ada di pertanyaan kedua atau ketiga itu pertanyaan tentang ibadah. Peribadatan yang benar itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketika itu nyeleweng diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah dinamakan sebagai kesyirikan. Tidak ada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baik, di sini ada batasan. Penulis menyebutkan ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ini dua batasan yang sebagai batasan atas dan batasan bawah, sehingga seorang itu tidak boleh gulu itu berlebih-lebihan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hamba Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui yang gaib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan seterusnya kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang hamba. Maka nggak boleh kita itu meminta doa kepada Rasul, menyembah Rasul dan seterusnya. Maka di situ batasan bahwasanya Rasul itu hamba seperti halnya kita semuanya.
Nggak boleh kita berdoa minta kepada wahai ya Rasulullah turunkan hujan kepada kita. Nggak. Bersumpah atas nama Rasul, demi Rasulullah. Kan biasanya orang banyak gitu. Mereka mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Sudah cukup demi Allah. Kita mengagungkan hanya mengagungkan Allah. Mengagungkan Nabi boleh, tapi juga sebatas dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Maka kita nggak boleh meminta kepada Rasulullah SAW setelah meninggalnya. Dan kemudian yang kedua, Rasulnya. Di sini ada kata Rasulnya. Rasulnya itu maksudnya gimana? Rasulnya itu berarti dia itu seorang hamba, tapi tidak sama seperti hamba pada umumnya. Dia memiliki keutamaan yang lebih dari hamba yang lainnya. Dia kita harus hormati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu harus kita hormati, tapi tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Tidak sampai derajat ketuhanan. Dia itu sebatas Rasul. Kita menghormatinya sebagaimana yang Rasul dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Karena kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ada yang mereka sebagian kelompok itu yang mengkultuskan, mereka menjadikan para nabi itu sampai meninggikannya sampai derajat Tuhan, sampai derajat Tuhan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai derajat Tuhan. Dia itu hanya sebatas Rasul. Rasul itu hanya utusan dan dia bukan yang mengutus. Dia itu yang sebagai utusan dan dia seorang hamba. Beliau itu seorang hamba. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti isi buku ini adalah bentuknya tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan penting dalam masalah akidah. Dan semuanya itu permasalahannya tentang akidah. Tentang akidah. Bentuknya tanya jawab sehingga nanti dalam buku ini insya Allah akan ringan untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Jadi bukan runut yang semuanya isi materi semuanya yang kalau orang yang nggak biasa belajar, nggak biasa membaca itu akan kesusahan. Tidak. Insya Allah dengan buku ini ringan dan mudah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada semuanya ada jawabannya, tapi jawabannya sedikit, simple. Tapi kemudian jawaban tersebut berdasarkan ada hadisnya ada sunnahnya. Kita dalam beragama itu harus berlandaskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tuntunkan, apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan. Ini di sini kalau dalam teks bahasa Arabnya itu kan was-sunnah, minal Qur'ani was-sunnah, sebagaimana tadi judulnya kan di sini judulnya itu kan ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Sunnah apa sih yang dimaksud di sini? Sunnah itu apa Bapak Ibu? Biasanya kita sering mendengar kata sunnah. Sunnah itu apakah sunnah itu yang kalau dikerjakan dapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan itu tidak mengapa, tidak dapat dosa? Sunnah, kata sunnah dalam syariat itu tergantung nanti masuk dalam terminologi apa, tergantung dia itu dalam ranah apa. Apakah dalam hadis, dalam ilmu hadis itu nanti akan berbeda dengan yang ada dalam ilmu fikih. Ya, beda lagi dalam ilmu akidah. Dan itu nanti sama-sama sunnah, tapi maknanya akan berbeda. Sunnah dalam ilmu hadis itu adalah setiap perkataan ataupun perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah dalam ilmu hadis. Ketika disebutkan sunnah dalam hadis, yaitu adalah perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam fikih itu yang tadi kita sebutkan di awal. Setiap perbuatan yang kalau seandainya kita kerjakan itu mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan
tidak mendapatkan dosa. Sedangkan berbeda dengan sunnah dalam akidah. Makanya biasanya disebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau dengan sebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa Ahlussunnah di sini? Apa yang dimaksud sunnah di sini? Sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah. Sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah. Sunnah itu kalau dari secara bahasa itu artinya jalan. Jalan. Ahlussunnah itu artinya orang yang mengikuti jalan. Dan jalan yang dimaksud di sini apa? Di situ kan ada alif lam. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya lam ta'rif. Nah, lam ta'rif itu yang dimaksud di situ adalah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan seperti ini. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Dan kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah itu yang satu itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma ana alaihi yauma wa ashabi, ma ana alaihi yauma wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti jalanku dan juga jalan para sahabat-sahabatku. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud sunnah dalam akidah adalah mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dalam sunnah dalam akidah, mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang dimaksud di sini dari Al-Quran dan Sunnah, maka sunnah yang di sini dimaksudkan sunnah dari dalam akidah, dalam hadis, ataukah dalam fikih? Dalam hadis, ya Pak, leres Pak Ibu. Dalam hadis, perkataan ataupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar para pembaca merasa tentram dengan keakuratan jawaban, ya, karena jawaban yang akurat atau ukuran barometer kebenaran dalam beragama itu adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah tauhid adalah fondasi kebahagiaan manusia di dunia dan juga akhirat. Ya, ini bagaimana tadi kita sudah sebutkan. Kadang ketika seorang itu mereka tidak berakidah, atau bisa dipastikan ketika seorang tidak berakidah dengan akidah yang benar, maka mereka itu tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, begitu juga mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan hanya kepada Allah aku meminta agar dijadikan tulisan ini yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadikannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini penulisnya, beliau berdoa, hanya kepada Allah aku meminta agar menjadikan tulisan ini bermanfaat. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Ini buku sangat bermanfaat dan sudah banyak ribuan, mungkin bahkan jutaan orang umat muslim di dunia ini yang mengambil manfaat dari buku ini. Buktinya apa? Diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan ini dicetak secara gratis dan kemudian dibagikan kemana-mana. Sudah diterjemahkan dan juga dibagikan baik secara e-book digital ataupun juga secara fisik. Kemudian menjadikannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tanda keikhlasan beliau adalah diterimanya buku ini di hati kaum muslimin seluruhnya. Ini untuk sebagai mukaddimahnya. Nanti insya Allah kita akan bahas seperti ini. Jadi tanya jawabnya ringkas. Untuk apa Allah menciptakan kita? Maka jawabannya Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Sudah sampai situ. Kemudian langsung dalil, baik itu di sini dari Al-Quran, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, dan kemudian dari hadis. Jadi
semuanya bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Bukan perkataan ini, fulan ini, ataupun fulan itu. Bukan Habib ini, bukan Habib itu. Bukan. Bukan ulama ini, bukan ulama itu. Tapi semuanya langsung bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah. Dan insya Allah mudah dipahami. Ya, baik, itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi kali ini. Insya Allah untuk lanjutannya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semuanya di pagi ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng matur Ustaz. Ya, silakan. Kula sering mencanangkan bahwa di akhir zaman nanti Islam akan berpecah belah jadi 73 golongan. Di situ cuma satu golongan yang akan masuk pada surga. Dan akan ditanyakan yang golongan seperti apalah yang masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Tadi kami sudah sempat singgung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Iftarafatil Yahud ala wahid wa sab'ina firqatan." Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian waftarafatin Nasara ala tis'ina wa sab'ina firqatan. Orang kaum Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan kemudian waftarakatil ummah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian kulluhum finnar illa wahid, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ditanya di situ oleh para sahabatnya, seperti apa yang mereka itu akan masuk surga wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyatakan yang masuk surga adalah orang-orang yang mereka itu sesuai dengan jalanku dan juga jalan para sahabatku. Nah, maka di sini kenapa kita di sini dalam akidah kita harus sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, dalam fikih, dalam segala hal dalam kehidupan kita itu sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah. Jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan, taraktu fikum amrain, yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran dan juga sunnah. Dan ditambah lagi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka kita semuanya ketika berupaya untuk memperbaiki akidah kita sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita memperbaiki ibadah kita sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan seterusnya dalam seluruh halnya, akhlaknya, kemudian muamalahnya dan seterusnya. Maka kita insya Allah termasuk dari golongan itu. Kita berupaya supaya menjadi golongan yang mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan yang selamat adalah yang mereka itu mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Dan jalan para sahabat Nabi dan juga para sahabat adalah jalan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kembalikan semuanya melalui Al-Quran dan Sunnah, dan kita sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan ditafsirkan sendiri. Demikian Bapak. Allah. Monggo ada yang lain? Monggo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, mengucapkan syahadat itu kan syarat masuk Islam. Ya. Supaya kalau mengucapkan saja atau juga meyakini syahadat itu. Baik,
Terima kasih pertanyaannya Ibu. Begini, dalam syariat Islam itu kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam rukun iman ataupun rukun Islam yang ya kedua-duanya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang rukun Islam itu syahadat, yang itu berarti kesaksian terhadap Allah. Kemudian yang kedua rukun iman itu juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini semuanya ketika didefinisikan oleh para ulama, iman yang seperti apa sih? Syahadat yang seperti apa sih? Apakah hanya sekedar cukup ucapan ataukah juga harus disertai dengan keyakinan? Maka mereka semuanya bersepakat dan menyatakan bahwasanya iman yang benar, syahadat yang benar itu adalah ada 3 syaratnya. Qaulu bil lisan, kita harus ucapkan dengan lisan kita. Ketika seorang mampu mengucapkan kok dia tidak mengucapkan, maka imannya, syahadatnya belum sah. Seorang bisa ngomong, tapi dia nggak mau mengucapkan, maka saat itu imannya belum sah. Kecuali kalau dia orang umpamanya bisu atau punya kekurangan yang lain, dia tidak bisa mengucapkan, maka saat itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, i'tiqadu bil janan, dia itu harus meyakini dengan hatinya, tidak apa yang dia ucapkan sama seperti halnya apa yang dia yakini. Dan kemudian yang ketiga, dia amalu bil arkan, dia itu harus mengamalkan dengan seluruh anggota badannya. Jadi syaratnya harus 3, dia mengucapkan, kemudian dia meyakini, dan dia juga mengamalkan. Kalau mengucapkan saja apa sudah cukup? Ada loh orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja, hanya sekadar mengucapkan, tapi dia masuk neraka. Dia sholat, dia zakat, dia bahkan berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia itu masuk neraka. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Bahkan neraka yang paling bawah. Siapa itu? Orang-orang munafik. Mereka hanya sekedar mengucapkan di lisannya, tapi tidak meyakini dalam hatinya. Apa itu munafik? Munafik itu izharul Islam wal khair. Dia menampakkan seolah-olah dia itu berislam, seolah-olah dia itu baik, wa ibtanul kufri wasyarri, dan dia itu menutupi, meyakini kekufuran, dan juga dia menutupi keburukannya. Nah, jadi kalau seorang bersyahadat, dia hanya sekedar di mulut saja, di lisan saja, tanpa ada keyakinan dalam hatinya, tidak ada praktek dalam kesehariannya, maka itu belum dinamakan sebagai seorang mukmin sejati. Baik, demikian. Allahu a'lam. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi kan dikatakan kalau kita harus menjauhi hal-hal yang bid'ah dan melaksanakan yang sunnah. Yes. Sementara kalau yang memperingati Maulid Nabi itu termasuk bid'ah atau gimana Pak? Kan kita sering diadakan peringatan Maulid Nabi. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah. Gini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu dalam sebagian para ulama, mereka memang menyatakan bahwasanya ini Maulid Nabi itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga dasar kita dalam melaksanakan ibadah itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, apa yang dilaksanakan dan juga dipahami oleh para sahabat. Ketika itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, maka kita pun juga tidak boleh melakukannya. Itu dasarnya. Dasar para ulama yang menganggap bahwasanya Maulid Nabi tidak boleh dilakukan. Tapi ada ulama lain yang menyatakan, oh ini bagus kok, ini baik kok, diperingati sebagai sarana kita untuk mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menumbuhkan rasa cinta dan segala macamnya. Oke, ada ulama juga yang menyatakan seperti itu. Tapi ada tapinya. Ulama yang menyatakan bolehnya itu mereka itu mensyaratkan seperti apa peringatannya. Apakah
peringatan yang kemudian setelah itu diiringi dengan musik-musik dan di situ ada joget-jogetan, apakah semacam itu Maulid Nabi yang dia diperbolehkan syariat? Mereka menyatakan dalam kitab Irsyadus Syari kalau nggak salah, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu, beliau membolehkan Maulid Nabi, tapi di situ beliau mensyaratkan tanpa ada musik-musikan, tanpa ada joget-jogetan, tanpa ada hal-hal yang kemungkaran yang itu melanggar syariat, maka itu baru diperbolehkan, disyariatkan sama mereka. Tapi ketika kemudian kok di situ ada bahkan mungkin mohon maaf yang lagi viral sekarang, tergoreng joget-jogetan, kemudian sholawatan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi dan seterusnya. Itu bukan maulid, itu bukan maulid yang diajarkan oleh para ulama yang membolehkan, itu enggak seperti itu. Atau mereka yang membolehkan itu mereka mengajarkannya enggak seperti itu. Kalau jenengan mau mengikuti ulama yang tadi yang membolehkan maulid, silahkan, tapi dengan catatan tidak dengan melanggar syariat, tidak diiringi dengan musik, kemudian tidak ada joget-jogetan, tidak ada yang ganggu tetangga, dan segala macamnya. Itu silahkan. Dan itu mereka menganggap itu adalah sebuah hal yang sunnatan hasanah. Itu adalah hal yang baik begitu. Tapi dengan syarat itu. Tapi kalau kemudian jenengan ikut, tapi kok dengan ada yang semacam tadi yang saya sebutkan, itu semuanya itu sudah bukan termasuk dari syariat. Itu menyalahi syariat, bahkan memperburuk citra Islam. Orang Islam dia bentuk citraannya sama Nabi joget-jogetan, kan nggak masuk akal gitu, nggak masuk di akal. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Izin bertanya Ustaz. Iya monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, apa arti dan pengertian dari syafaat yaumul akhir, sedangkan kita tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Baik. Syafaat itu dalam syariat itu kalau dinamakan dalam definisinya itu iradatul khairi lil ghairi, menginginkan kebaikan untuk selain kita, menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu syafaat. Baik, syafaat itu terbagi menjadi dua, syafaat yang boleh mutlakah dan juga syafaat yang tidak boleh. Syafaat yang tidak boleh. Syafaat yang boleh itu adalah syafaat ketika nanti terjadi dan semuanya terjadi di hari kiamat. Itu ada semacam seumpamanya, ada syafaatul qasam, ada syafaat yang aman. Syafaat qasam itu syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hanya 3. Khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Yang pertama, syafaat yang ummah, syafaatul ummah. Jadi ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya mereka tenggelam dengan keringatnya, matahari didekatkan, dan di situ mereka menunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya di situ menunggunya bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tidak. Mereka bertahun-tahun nunggu di situ. Karena mereka sudah sangat tersiksa dengan keadaan demikian, maka mereka semuanya meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa, dan kemudian diarahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa, dan diarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa, diarahkan semua manusia ke Nabi Isa. Nabi Isa nggak bisa, diarahkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan, ini merupakan bagianku. Kemudian beliau menghadap ke arsy Allah. Kemudian beliau bersujud, dan kemudian beliau meminta syafaat. Itu syafaat ummah, syafaat untuk seluruh manusia dari awalnya, dari Nabi Adam sampai dengan akhirnya, supaya mereka semuanya itu, kita semuanya ini disegerakan hisabnya, segera untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menunggu yang lama. Itu yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat supaya para penduduk surga mereka itu masuk surga.
setelah diadili nanti akan ada kejadian-kejadian. Mereka ada mizan, kemudian ada haud, kemudian ada sirat. Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu lebih tipis daripada rambut, akhofu minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Dia itu lebih tajam daripada pedang. Setiap manusia yang mengaku beriman, mereka akan melewatinya. Setelah yang selamat itu nanti di sana akan dihadapkan dengan pintu surga. Nah, setelah pintu surga itu mereka sudah dipastikan masuk surga nih, tapi mereka nggak bisa masuk surga kecuali setelah dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu syafaat khusus yang kedua bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya, untuk pamannya. Yang namanya orang kafir itu pasti dia itu di neraka dan bawah, selevel dengan orang-orang munafik. Nah, tapi karena pamannya ini dia itu sangat perannya sangat besar dalam Islam, dia itu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun, tidak bisa, dan akhirnya memintakan diringankan adabnya di neraka. Dia itu adabnya paling ringan. Apa bentuk adab paling ringan itu? Kakinya terbakar, hanya sebatas mata kaki saja, tapi otaknya menggigil. Gak ada adab di dunia seperti itu. Itu adab paling ringan di neraka seperti itu. Baik, syafaat apa yang kalau kita nggak boleh meminta syafaat, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika seorang itu mengucapkan kita harapkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua kita tanpa meminta pun kita mendapatkan syafaat itu. Kalau kita akan mendapatkan syafaatul ummah tadi yang segerakan hisabnya semua kita. Dan kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah dan kita memohon kepada Allah supaya ditakdirkan menjadi ahli surga, nah kita pun tanpa meminta, kita insya Allah sudah mendapatkan syafaat Nabi untuk memasuki surga, karena itu dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat-syafaat lain yang ini diberikan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Seumpamanya ada orang yang dia itu memiliki dosa-dosa, sehingga dia mengharuskan masuk neraka, dan nanti setelah dosanya selesai diadili oleh Allah, dia selesai dihabiskan oleh Allah, maka dia akan dimasukkan surga. Tapi karena ada yang memberikan syafaat, akhirnya dia itu dikeluarkan tanpa harus masuk neraka. Itu syafaat, baik itu ada ahli Quran, ada dari malaikat, ada dari amalan-amalan kita dan segala macamnya. Tanpa kita harus meminta, dengan kita mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya sudah perintahkan, maka itu mereka akan bekerja sendiri untuk kita. Kemudian syafaat lain, seorang dia surganya rendah nih, dia levelnya bawah, tapi karena mendapatkan syafaat dari orang lain, seumpamanya orang yang mati syahid, itu kan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia bisa ditingkatkan, naik level. Kalau dengan seumpamanya ke hotel yang dia atau naik pesawat yang harusnya ekonomi tiba-tiba ke bisnis. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata diberikan jaminan sama pramugarinya atau sama pilotnya. Nah, itu sama. Dia bisa dari awal yang level rendah tiba-tiba ke atas. Kenapa? Dikarenakan ada saudaranya, amalannya atau perbuatan-perbuatannya yang bisa memberikan syafaat. Dan yang ketiga, peringatkan adab di neraka. Yang seharusnya dia mungkin diadab di neraka selama 50 tahun, ternyata cuma 1 tahun saja. Dia atau cuma berapa, intinya di situ bentuk tiga bentuk syafaat yang lain itu semacam itu. Jadi tanpa kita meminta, yang mungkin itu kebiasaan entah dari mana, mereka mengucapkan setiap kali pembukaan kajian atau segala macamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya. Ya memang kita menunggu semuanya, tapi tanpa meminta pun kita akan mendapatkannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya Mas. Yes, monggo.
Kalau setelah sholat doanya istighfarnya astagfirullah nopo astagfirullah satu kali. Yang kedua, kalau orang meninggal tidak beriman kok tidak boleh disolatkan? Ya, baik. Makasih. Baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Bacaan setelah sholat, zikir setelah sholat, apakah astagfirullah, apakah astaghfirullah? Ya, baik. Kata istighfar itu terdiri dari beberapa huruf, dari 5 huruf. Yang pertama alif, kemudian sin, kemudian ta, kemudian ro, fa dan ro. Nah, fa dan ro. Jadi di situ nggak ada huruf to, nggak ada huruf to. Jadi membacanya itu bukan astaghfirullah, tapi astaghfirullah. Astaghfirullah. Ta itu makhrajnya itu ujung lisan dengan gigi atas. Ta, bukan po. Kalau to itu kan lidah yang tengah itu dinaikkan, jadi astaghfirullah. Enggak. Di situ kita membacanya adalah astaghfirullah. Ketika kita membacanya astaghfirullah, maka di situ nggak ada maknanya. Yang mungkin bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan apa yang kita minta tersebut karena salah makna, salah alamat gitu. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang dia itu tidak beriman? Dia tidak beriman itu tidak boleh disolati karena syarat salat jenazah yang dalam Islam itu orang yang disolati jenazah adalah mereka orang yang beriman dan menampakkan keimanannya. Bahkan orang yang dia mengaku beriman tapi dia itu tidak menampakkan keimanannya, artinya dia tidak berlaku sebagai seorang mukmin, dia meninggalkan sholat dan segala macamnya, dia nggak puasa. Para ulama menjelaskan dia juga nggak boleh disolati. Kenapa seperti itu? Karena itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang tidak beriman meninggal, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah menyolatinya. Yang disolati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya para sahabatnya yang mereka sudah meninggal, yang mereka beriman. Kalau nggak beriman, nggak ada disolati. Sekalipun dia itu tetangga kita, sekalipun dia itu karib kerabat kita, saudara kita, bahkan anak kita, kalau seandainya dia tidak beriman, maka kita tidak boleh menyolati. Orang yang menyolati, sengaja menyolati, karena dia tetangga, karena dia itu anak saudara dan segala macamnya, malah dia justru berdosa, bukan dia mendapatkan pahala. Karena dalam ibadah itu semuanya harus, sekali lagi, harus sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, baik. Jika ada pertanyaan, silakan atau? Oh, baik. Pertanyaan ketiga, pertanyaan pertama menjawab dulu, nanti yang tiga yang tambahnya katakan. Ya, mohon silakan. Monggo Ibu berdua. Ya, baik. Baik, ada yang masih ingat tadi nama judul kitabnya apa? Bahasa Indonesianya saja. Monggo silakan. Monggo Ibu. Ambil akidah. Lanjut lagi. Akidah. Terus? Ya, bukan nama lo. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Ada yang masih ingat nama penulisnya sinten? Ya, Masya Allah, lewat. Ya, monggo. Satu lagi. Baik.
tadi kita sebutkan makna sunnah dalam tiga ilmu yang berbeda. Ada yang masih ingat apa sunnah dalam fikih? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Ya, berarti sudah 3. Ya, demikian kajian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.